Selamat sore, rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Sony Yuda Manurung, mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Siber Muhammadiyah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah presentasi dengan judul Prinsip Fakta Sunsher Panda, Kepatuhan dan Itikat Baik Indonesia dalam Perjanjian Internasional. Semoga presentasi kali ini dapat menambah wawasan bagi kita semua, terkhusus dalam bidang hukum perjanjian internasional. Teman-teman semua, dapat kita bayangkan jika kita menandatangani sebuah kontrak bisnis dengan rekan bisnis dan tiba-tiba saja rekan bisnis Anda tersebut mengingkari isi perjanjian tersebut, tentu saja merasa dirugikan dan merasa dikecewakan. Nah, hal yang sama tersebut juga berlaku dalam dunia hubungan antar negara. Ketika dua negara atau lebih mengikat diri dalam sebuah perjanjian internasional, maka muncul pertanyaan mendasar, apakah perjanjian tersebut benar-benar akan dipatuhi atau hanya menjadi kertas tanpa makna. Disinilah prinsip pentingnya fakta Sunsher Panda, yaitu sebuah prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati wajib ditaati serta dilaksanakan dengan itikat baik oleh semua pihak-pihak yang menandatanganinya. Sayangnya, realita dalam praktiknya tidak selalu mudah ketika suatu negara untuk memenuhi setiap komitmen internasionalnya. Ada faktor-faktor tekanan yang mempengaruhinya seperti kepentingan ekonomi nasional, perubahan rezim pemerintahan yang menjadi tantangan nyata. Maka melalui presentasi ini saya memiliki 3 tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu pertama, menjelaskan pengertian serta landasan hukum dari prinsip fakta Sunsher Panda dalam kerangka hukum internasional. Yang kedua, yaitu menganalisis bagaimana Indonesia menerapkan prinsip kepatuhan dan itikat baik dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasinya. Ketiga, memberikan rekomendasi konkret tentang langkah-langkah yang dapat memperkuat komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional di masa mendatang. Saya rasa topik ini penting untuk kita bahas karena ada beberapa alasan yang perlu juga untuk kita perhatikan bersama. Yaitu yang pertama, kita mengetahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang aktif dalam menjalin kerjasama internasional hingga saat ini, karena Indonesia juga telah meratifikasi ratusan perjanjian internasional, mulai dari bidang perdagangan, hak asasi manusia, hingga keamanan regional. Tentu saja setiap perjanjian tersebut membawa konsekuensi hukum yang harus dipenuhi. Yang kedua, yaitu kepatuhan terhadap perjanjian internasional secara langsung mempengaruhi reputasi dan kredibilitas Indonesia di mata dunia. Negara yang dikenal taat pada komitmennya akan lebih dipercaya sebagai mitra internasional yang handal. Yang ketiga, yaitu di era globalisasi pada saat ini tidak ada negara yang bisa hidup sendiri tentu saja tanpa kerjasama dengan negara lain. Maka pemahaman tentang kepatuhan terhadap perjanjian internasional tentu saja menjadi semakin mendesak dan tentu saja begitu relevan. Maka kita mulai pembahasan dari landasan teori yang mendasari topik kita hari ini, yaitu prinsip fakta Sunsher Panda berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti perjanjian harus ditaati atau perjanjian tersebut mengikat. Prinsip tersebut merupakan salah satu norma hukum yang begitu fundamental dalam hukum internasional. Secara formal juga prinsip ini telah dikodifikasi dalam 26 konvensi Wina tentang hukum perjanjian tahun 1969 yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikat baik. Prinsip tersebut memiliki dua elemen utama yang tidak terpisahkan. Adapun elemen pertama, yaitu kewajiban untuk mematuhi isi perjanjian, yang berarti segala ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian harus dilaksanakan secara penuh dan konsisten. Elemen yang kedua adalah itikat baik, dalam bahasa Latin disebut bona fide, yang berarti setiap negara tidak hanya wajib memenuhi kewajiban perjanjian secara formal, tetapi juga harus menjalankannya dengan kejujuran, keterbukaan, serta niat yang tulus.
Selain konvensi Wina, juga prinsip Fakta Sunt Serpanda tercermin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mewajibkan seluruh anggota PBB untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dalam konteks hukum Indonesia, komitmen terhadap perjanjian internasional tersebut juga mempunyai landasan konstitusional. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Maka lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur secara terperinci prosedur pembuatannya, pengesahan serta pelaksanaan perjanjian internasional oleh Indonesia. Adapun analisis kasus yang dapat saya sertakan dalam presentasi ini yaitu Indonesia dan ratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas. Untuk memahami bagaimana Indonesia menerapkan prinsip Fakta Sunt Serpanda dalam praktiknya, maka sebuah kasus nyata yang cukup menarik perhatian yaitu ratifikasi Indonesia terhadap Convention on the Right of Persons with Disabilities atau disebut dengan CRPD. Indonesia telah meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia secara resmi mengingatkan diri kepada kewajiban hukum internasional untuk memenuhi hak penyandang disabilitas di seluruh wilayahnya. Maka sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 26, Nomor 28 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang tentu saja merupakan bentuk nyata Indonesia dalam menyelaraskan hukum domestiknya dengan kewajiban perjanjian internasional. Namun demikian, kita juga perlu melihat secara jujur bahwa implementasi di lapangan masih ada tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada fasilitas publik, dunia kerja, serta pendidikan masih jauh dari standar yang diamanatkan. Kasus tersebut memberikan gambaran yang sangat relevan tentang kompleksitas dalam mewujudkan prinsip Fakta Sunt Serpanda. Meratifikasi perjanjian internasional adalah langkah awal yang penting, namun langkah-langkah tersebut juga harus diikuti dengan upaya implementasi yang sungguh-sungguh konsisten serta berkelanjutan. Adapun pendapat ahli dan perbandingan dengan negara lain, yaitu para ahli hukum internasional memiliki pandangan yang beragam namun saling melengkapi mengenai prinsip kepatuhan dalam perjanjian internasional. Sebagai contoh, Profesor Martti Koskeniemi, yaitu ahli hukum internasional terkemuka dari Finlandia, berpendapat bahwa kepatuhan terhadap perjanjian internasional tidak hanya soal kewajiban hukum formal, tetapi juga merupakan cerminan dari identitas dan martabat suatu bangsa di hadapan komunitas internasional. Sementara itu juga perspektif hukum Indonesia, yaitu Bapak Profesor Hikmanto Juwana, mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia perlu lebih cermat dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kewajiban internasional agar ratifikasi perjanjian tersebut membawa manfaat yang nyata bagi rakyat Indonesia dan bukan sekedar simbolis. Jika kita bandingkan dengan negara lain, pelajaran menarik yang kita dapat petik yaitu Jerman contohnya dikenal sebagai negara dengan tingkat kepatuhan perjanjian internasional sangat tinggi. Kunci keberhasilan Jerman terletak pada sistem hukum domestiknya yang kuat, di mana perjanjian internasional tersebut telah diratifikasi langsung menjadi bagian dari hukum nasional dan dapat ditegakkan di pengadilan. Contoh yang lain lagi yaitu Selandia Baru yang menjadi contoh inspiratif. Negara tersebut memiliki mekanisme nasional disebut interest analysis, yaitu sebuah proses kajian yang memastikan bahwa setiap perjanjian yang akan diratifikasi benar-benar sesuai dengan kepentingan nasional serta dapat diimplementasikan secara efektif. Maka dari perbandingan tersebut kita dapat melihat bahwa Indonesia masih memiliki ruang yang cukup besar untuk memperkuat mekanisme implementasi perjanjian internasional baik dari sisi legislasi dan sisi kelembagaan. Adapun penerapan hukum dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu timbul pertanyaan apa hubungan antar prinsip hukum internasional yang terkesan abstrak tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Ternyata kita sadari hubungannya sangat
erat dan sangat langsung, yaitu pertama dalam bidang perdagangan. Ketika Indonesia meratifikasi perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara, hal tersebut berdampak langsung pada harga barang-barang yang kita konsumsi, peluang kerja bagi masyarakat, serta daya saing produk Indonesia di pasar global. Kedua, dalam bidang lingkungan hidup, Indonesia telah meratifikasi perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Komitmen tersebut berarti wajib mengambil Indonesia untuk menerapkan langkah-langkah konkret untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dan hal tersebut berdampak pada kebijakan energi transportasi. Ketiga, dalam bidang hak asasi manusia, ratifikasi berbagai konvensi HAM oleh Indonesia menciptakan kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, mulai dari hak atas pendidikan, kesehatan, serta kebebasan berekspresi. Nah, sebuah contoh tersebut menunjukkan bahwa prinsip Pacta Sunt Servanda bukanlah sekedar konsep yang biasa saja, tetapi kepatuhan Indonesia terhadap perjanjian internasional secara langsung itulah menentukan kualitas kehidupan kita sebagai warga negara. Adapun kesimpulan dan penutup yang bisa saya sampaikan, yaitu bahwa setelah kita menelaah bersama topik yang cukup kita dalami ini, maka kesimpulan utama yang dapat saya presentasikan kali ini yaitu prinsip Pacta Sunt Servanda merupakan fondasi utama dalam sistem hukum internasional yang menjamin stabilitas, kepercayaan, dan kerjasama antar negara. Karena tanpa prinsip tersebut, perjanjian internasional tidak akan memiliki makna dan kekuatan yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu Indonesia sebagai negara yang aktif dalam pergaulan internasional telah menunjukkan komitmen yang cukup signifikan terhadap prinsip tersebut. Terbukti dapat kita lihat dari banyaknya perjanjian internasional yang telah diratifikasi serta ditindaklanjuti dengan legislasi domestik. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan yang nyata antara komitmen hukum formal dan praktiknya di lapangan. Yang ketiga yaitu kepatuhan dan etikat baik dalam perjanjian internasional bukan semata-mata kewajiban hukum, melainkan juga investasi jangka panjang bagi reputasi serta kepercayaan Indonesia di mata komunitas internasional. Maka dengan demikian, saya harapkan presentasi tersebut dapat memberikan perspektif baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian internasional, tidak hanya sebagai kewajiban hukum, juga sebagai pengirian moral bagi setiap bangsa untuk mencintai perdamaian dan keadilan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua, atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia hukum.